malam, yaitu tidur. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita setelah tidur melakukan ibadah, zikir, dan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita dilanjutkan dengan ta'lim. Ya, mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah kita baik sunnah atau wajib senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya berjamaah di masjid. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ketua DKM beserta rekan-rekan pengurus Masjid Baitur Rahim, ya, dan kesepuhan semua jamaah yang hadir pada kesempatan subuh kali ini, yang saya tidak akan sebutin satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian, ada dua golongan yang Allah cintai. Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, kalau istilah bahasa kita, Allah itu selalu menunggu apa yang hamba minta. Kalau sudah Allah itu cinta kepada hamba. Nah, siapa di antara yang Allah cinta kepada dua hamba itu? Ini ada di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di ayatnya ayat 222. Ya, ayatnya panjang tapi saya ambil yang terakhir aja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya Allah cinta, ya. Yang namanya cinta, ya, apapun akan kita berikan kalau kita sudah mencintai seseorang. Contohlah, kita cinta kepada anak kita, pada istri, ya, apa yang mereka butuhkan kita akan berusaha, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Tuh. Yang ada, bahkan yang tidak ada pun juga kita berusaha supaya mendapatkan sesuatu yang anak-anak kita inginkan. Bela-belain, ya, kita gak pakai, kita kurang, gitu. Kenapa? Kita sayang, kita cinta kepada seseorang atau pada anak dan istri kita. Nah itu, ini manusia. Bagaimana Allah? Lebih. Gitu. Jadi yang pertama yang Allah cintai itu at-tawwabin, ya, at-tawwab. Wawunya di situ pakai tasbih. At-tawwabin. Ya, artinya yang banyak taubatnya. Banyak taubatnya, tawwabin. Yang kedua, mutatahhirin, ya, bukan tahur, ya. Tuh, tapi mutatahhirin, banyak menjaga suci, ya, menjaga taharah. Itu Allah sangat cinta. At-tawwabin, yang banyak taubatnya. Di minggu pertama kemarin, Jumat pertama, saya sampaikan di dalam khutbah saya antara taubat dengan istighfar, ya, ini ada perbedaan, Pak. Saya baca di dalam kitab At-Ta'rifat, ya, ini pendapat Ibnu Abbas bahwa taubat istighfar, ya, taubat nasuha, taubat yang benar, katanya,
Menurut Ibnu Abbas, bahwa yang disebut dengan taubat itu yang pertama an-nadamu bil qalbi, ya, ada penyesalan di dalam hati. Nalangsa, sedih, nyesel, hanjaka, begitu. Jadi banyak bahasanya, Pak. Ya, hanjaka, nyesel, menyesal, ya, sedih, gitu. Dengan apa? Dengan perbuatan yang sudah kita lakukan. Mungkin sekian tahun, mungkin sekian bulan, tuh, mungkin kemarin, ya. Kalau rusak kan belum. Tuh. Nah, jadi ada penyesalan di dalam hati kita, ada penyesalan, an-nadamu. Nah, sehingga dengan penyesalan itu, ya, wal istighfaru bil lisan, ada istighfar di dalam lisan kita. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nabi Adam alaihissalam penyesalan istighfar. Nabi Yunus alaihissalam dengan penyesalannya istighfar. Lihat aja bagaimana istighfarnya Nabi Adam alaihissalam di surah yang ke-7 di ayatnya ayat 23. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang sebentar, lama Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan 450 tahun. Ya. Bagaimana istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, gelap malam, gelap di laut, gelap di dalam perut ikan. Istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, ya, di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, di ayatnya ayat 87, ya, silakan nanti dibaca, dibuka. Makanya bahasanya di dalam Al-Quran itu wadhannuni idzahaba mughadiban. Wadhannuni, danun itu Nabi Yunus alaihissalam. Idzahaba mughadiban, ketika berangkat, ya, tuh, ketika lari, minggat, istilah bahasa kita kabur, Pak. Mughadiban, kondisinya hati marah. Marah kepada siapa? Marah kepada kaumnya, mengajak beribadah kepada Allah, malah mereka menyembahnya bukan kepada Allah, ya, diajak untuk mohon pertolongan kepada Allah, bahkan bukan kepada Allah mohon pertolongannya, jauh dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jauh dari situ, mughadiban, jadi lari, gitu, jadi kalah, gitu ya, kalah dakwah itu mah. Kalah perjuangan itu Nabi Yunus alaihissalam. Apa kata Allah? Fatonna alaihi. Nabi Yunus, istilah bahasa kita. Apakah kamu mengira, ya, dengan perjalananmu marah dan kesalahanmu seperti ini, itu tidak akan memperhambat perjalananmu, itu akan mempersulit. Nah, ternyata kalau kita, ya, mengambil referensi ayat itu, setiap yang menghambat perjalanan kehidupan kita baik dunia maupun akhirat ternyata dosa. Ya, contoh Nabi Yunus alaihissalam, ya, dia lari, belum ada perintah dari Allah, beda dengan Rasul. Kalau Rasul bagaimana? Dari Mekah ke Madinah itu sudah ada perintah Allah. Nah, Nabi Yunus belum ada perintah Allah, udah kabur duluan. Kalau istilah bahasa Sunda, ayo daripada kieu mending mantap, istilah bahasa kasar begitu, ya. Daripada kieu mantap, pusing aing gitu, ya. Itu balik istilahnya begitu. Lari itu Nabi Yunus. Tapi apa kata Allah? Fadonna alaihi. Gitu. Akhirnya bagaimana Nabi Yunus? Fanada fid dhulumat, memanggil, ya. Tuh. Dalam kondisi gelap. Gelap apa? Gelap di dalam laut, gelap di dalam perut ikan. Gelap malam. Itulah Nabi Yunus alaihissalam. Tapi bagaimana Nabi Yunus akhirnya menyesali,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru menyesal istighfar pada Allah. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang yang zalim ya Allah. Nabi Yunus sendiri Pak. Ya, makanya istighfarnya inni kuntu, saya, kuntu. Ya, tuh ana, nahnu, kunta, kuntu, kunti, kuntuma. Ya. Tuh. Kunti. Jadi kunti itu kan perempuan. Istilah bahasa kita kunti gitu ya. Kun itu kun ada, ti perempuan satu. Ya, makanya nggak ada ya laki-laki jadi kunta. Ya. Ya ada kuntilanak gitu ya. Kalau kita bahasanya nyebutnya kuntilanak kan nggak pantas juga begitu ya. Ya, kunti, ada jurik ya. Nah, seperti itu. Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdua dengan Siti Hawa, saling mencari, menyesali, beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya, kami itu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi berdua, keluarga itu Pak. Anfusana, zalamna, ya Allah, kami zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna, itu pakai nun taukid tsakilah kalau istilah bahasa nahwu. Lanakunanna, pasti kami akan menjadi orang yang merugi, minal khasirin. Suami rugi, istri rugi, anak istri, keluarga rugi, kalau Engkau tidak memaafkan, tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Makanya ketika kita beristighfar dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana, kita suami, istri, anak, cucu, insya Allah itu ke bawah Pak. Tuh, istighfar orang tua kan. Ya. Nah, makanya di situ bahasanya lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau Engkau tidak memaafkan, tidak mengampuni kepada kami, khasirin, anak cucu kami akan rugi ya Allah. Seperti hal kami ya Allah. Nah itu Nabi Adam alaihissalam. Ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa ketika di Sidratul Muntaha, ya, berdialog dengan Allah. Ya, pertama baca salam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, itu jawaban Allah kepada apa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Rasul ya dengan doa Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sedang berdialog dengan Allah ketika terjadi Isra Mi'raj. Itu ada doa untuk umatnya. Assalamu alayna, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, ternyata kita itu didoakan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah ketika diisrakan dan dimi'rajkan, berdialog Rasul dengan Allah. Lalu apa kata malaikat Allah? Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu malaikat ya tuh mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat berdialog antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak cepet-cepet Pak ya kalau baca tahiyat itu. Kenapa? Itu kan antara dialog Allah dengan Rasul. Ya. Assalamu alayna begitu.
wa ala ibadillahis shalihin. Nah, maka kalau kita masuk rumah atau kita masuk masjid aja, Pak, ya, belum ada siapa-siapa, selain baca Allahumma gfirli dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatika, bacakan salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Di surah An-Nur, ya, ayat 61 itu. Jadi ketika mau masuk rumah, ya, atau mungkin kita masuk tempat kerjaan, kantor, belum ada siapa-siapa, tidak assalamualaikum, ya. Saya baca juga di dalam kitab Al-Adhkar sama assalamu alaina. Kalau rumah kita dikunci, kita pulang dari, ya, mungkin dari kerja atau dari mana, ya, betulan di rumah gak ada, ya, cetrek pintu, kunci dibuka, bismillahirrahmanirrahim, dorong juga bismillahirrahmanirrahim, lalu kita masuk, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kenapa assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin? Di rumah kok gak ada siapa-siapa, siapa yang jawab salam kita kan, ya. Nah, kum itu kalau yang ada, saya ini assalamualaikum, bapak-bapak jawab. Atau di rumah ada anak, ada istri, mungkin ada cucu, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba kalau gak ada siapa-siapa, assalamualaikum, siapa yang akan jawab? Ya, makanya, ya, tepatnya assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan untukku, ya, untuk kami dan hamba-hamba Allah yang sholih. Kok siapa hamba-hamba Allah yang sholih? Ya, siapa tahu kan di rumah itu ada malaikat, ada jin lagi nunggu rumah kita. Ya, tuh yang jelas bukan jin ibrit, bukan, ya, apalagi jin jun. Nah, itu hamba-hamba Allah yang soleh. Makanya bacanya begitu kita masuk rumah, gak ada siapa-siapa, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Doa itu, Pak, ya. Dan doa itu dibacakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Allah yang disebut dengan Isra wal Mi'raj di Sidratul Muntaha. Itu para jamaah sekalian. Jadi kembali, ya. Bagaimana istighfar Nabi Adam alaihissalam, bagaimana istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Setelah Nabi Yunus beberapa hari beristighfar di dalam perut ikan, apa jawaban dari Allah? Di ayat 88-nya, ya. Fastajabna lahu fanajjainahu minal